hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk dapat beribadah. Tuhan, tolong kami ya Bapa, hanyalah padamu kami berserah. Perlindungan-Mu selalu nyata dan anugerah-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya bahwa Kau jadikan kami pribadi-pribadi yang berkemenangan saat kami membuka hati di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sengaja saudara, mari kita makin berdiri bersama. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, inilah zaman Elia. Mari bertentang bersama-sama. Mari memuliakan namanya. Kita percaya di dalam Dia atas segala kebesarannya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Inilah zaman Elia, katakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, penyebab dan kelaparan, iman para kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Namanya takbir di atas awan, hampir bersinar, surga kebenaran, angkat suara, ini tahun Yogen, dari bukit Sion keselamatan datang. Ini zaman Yeskiel. Segala kebaikan. Inilah zaman Yeskiel, ulang keriti hidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, daun baik jangan dipulihkan. Dan inilah zaman Tuhan yang besar larang mengundi dunia. Aku nyatakanlah firman Tuhan, tiada takbir di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran, angkat suara, di tahun Yogen, dari bukit Sion keselamatan datang. Terima kasih sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami dapat memuji memuliakan Engkau. Kami yang dipercaya, inilah zaman tuanya. Kami melihat karya-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami mau katakan, pujian kami dengan penuh kemenangan. Haleluya. Dia datang di atas awan, hampir bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yogen, dari bukit Sion keselamatan datang. Katakan, Dia datang, Dia datang, di atas awan, tapi bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yogen, dari bukit Sion keselamatan. Kami bersinar, surya kebenaran, angkat suara,
kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Puja penyembahan kami ya Bapa. Kami mohon pujian di dalam Engkau ya Bapa. Engkaulah Bapa yang baik. Pujian kami. Say
berusia hari-hari Bapa berkuasa Tuhan yang berkarya Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam Engkau Tuhan atas segala kuasa dan lawatan Tuhan. Selalu nyata Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami dalam berharap hanyalah kepada-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Saja kita akan masuk di dalam doa. Kita yakin dan percaya saat kita datang, pada saat kita mempersiapkan segala sesuatu, membuka hati bagi Tuhan, saya yakin percaya bahwa kuasa Roh-Nya, anugerah-Nya hadir di tengah-tengah kita, apapun keadaan kita pada saat ini. Saya yakin percaya bahwa Roh Tuhan, anugerah Tuhan berkarya bagi setiap pribadi kita. Kita mau bawa di dalam doa pada saat ini, amin. Kita mau bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Kita minta jamahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita juga mau berdoa pada saat ini untuk pemimpin-pemimpin kita di dalam persekutuan kita. Ada Pastor Greg and Tina Farrell di Sultan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Derry and Jillian Elliot di Food Crate. Kita mau bawa di dalam doa. Demikian juga Pastor John and Carol di Sufa, yaitu di negara Fiji. Kita mau, amin, kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, penyertaan Tuhan, dan kita yakin percaya terjadi kebangunan rohani terus, dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Maria, untuk kesembuhannya dan segala pergumulannya. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk abang dari Mei, saudara kita Mei, amin, pada saat ini dalam keadaan sakit. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan, amin. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk setiap pribadi kita, keuangan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, dan tempat pelayanan kita. Kita mau imani bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, sungguh berkarya di dalam setiap pribadi kita, amin. Dan itu saya mendorong saudara, mari kita beriman kepada Tuhan. Kita mau percaya, dan kalau ada lagi kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara. Kita mau percaya apa yang akan Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak saudara, umat Tuhan di tempat ini, mari kita satu di dalam doa apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lawatan-Mu Tuhan terjadi untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Dan kami juga mau bawa di dalam doa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, di gereja kami Tuhan. Ada Pastor Greg Tuhan, ada Pastor Dede, ada Pastor John Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam pelayanan mereka. Tuhan tolong mereka dalam keluarga mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan di dalam ya Tuhan, apapun ya Tuhan menjadi pergumulan mereka, untuk melihat Tuhan jiwa-jiwa Tuhan untuk dimenangkan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya jemaah dan kuasa Roh-Mu. Kami yakin percaya juga pada saat ini Tuhan pemulihan bagi kehidupan Bu Maria. Demikian juga untuk abang dari saudari kami Mei Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan, dan Engkau melindungi ya Bapa. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk Joshua, Tuhan, Kimi dan Rahel Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang baru bagi mereka ya Bapa. Dan kami juga mau berseru meminta di dalam Engkau Tuhan perlindungan-Mu Tuhan, di mana kami itu bisa beribadah di dalam Engkau. Engkau jagai kami ya Bapa, dan pengharapan hanyalah di dalam Engkau. Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami bawa mereka di dalam doa kami, dan kami yakin percaya kalau Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Inilah ibadat kami ya Bapa. Kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mau mengucap syukur. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita dengan pengucapan syukur. Kita mengatakan terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk segala karya Tuhan dalam kehidupan kami, amin. Silakan duduk saudara, amin. Kita bisa beribadah dalam ibadah tengah minggu di tempat ini, suatu sukacita tersendiri bagi kita, tanpa mengurangi rasa bagaimana kita untuk beribadah. Walaupun di sebelah gedung kita mereka juga ada live musik,
mereka menyanyi lagu-lagu untuk menyenangkan hati mereka, tetapi kita mau menyanyikan satu lagu-lagu pujian bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan kita. Itu mari kita terfokus bagi Tuhan. Kita mau percaya untuk apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu saya mendorong saudara, pada hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini. Ibadah pagi jam 10.30, ibadah sore jam 15.30, dan ibadah tengah minggu jam 19.30. Senang bersama dengan saudara untuk kita dikuatkan kembali, disegarkan, dan kita senang mendengarkan suatu pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita pada saat ini. Amin. Saya percaya bahwa iman kita biarlah terus bertumbuh karena kita mau melihat karya Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita terus membawa di dalam doa untuk setiap pribadi kita, dan setiap hari Sabtu kita selalu ada kegiatan, dan kita mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang akan Tuhan terus lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Itu beberapa pengumuman yang saya mendorong saudara. Mari memulai hari saudara di dalam doa. Dan tiada henti-hentinya kita selalu berdoa, tiada henti-hentinya kita berharap kepada Tuhan, karena Dia adalah tempat pengharapan kita senantiasa. Amin. Haleluya. Saja kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan adalah berbicara bagaimana kita untuk memberi bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan kita, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Suatu sukacita bagi kita dapat membuka tempat pelayanan di tempat ini. Kita mau melakukan segala sesuatu, amin, yang terbaik. Dan saya mendorong saudara, kita lihat di dalam, kalau saudara membawa Alkitab saudara, di dalam Yesaya pasal 55 ayat ke-8 firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bisa saja melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita rencanakan, tetapi Tuhan menghendaki adalah bagaimana kita menurut atau berjalan di dalam rancangannya. Segala sesuatu bisa kita lakukan, amin, karena ini adalah pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi melalui persembahan kita, Tuhan mau pakai keuangan kita, persembahan kita untuk segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi namanya. Jadi saya mendorong saudara, mari membuka hati bagi Dia, beri yang terbaik, dan kemuliaan bagi Tuhan selalu nyata untuk kita bisa melihat berkat-Nya dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sambil memberi, kita akan bersatu dalam doa sebelumnya, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mengangkat pujian God is a good. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, berkatilah persembahan kami pada saat ini ya Bapa, menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di dalam Engkau. Persembahan kami adalah persembahan yang penuh kerinduan. Kami mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama-Mu. Tuhan, tolong kami ya Bapa, berkati sumber-sumber keuangan kami. Kami mau bersandar hanyalah di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari pujian bagi Tuhan sambil memberi bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang bersama dengan saudara. Terima kasih yang terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini, amin. Berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita, amin.
Kalau saudara membuka Alkitab, mari kita melihat pada malam hari ini adalah berbicara tentang nilai yang selalu memiliki kerendahan hati. Sambil judul pada malam hari ini adalah rendah hati. Kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saja kami akan mendengarkan firman. Berkati kami ya Bapa, perlengkapi kami. Kami yakin percaya hanya satu kuasa yang berkarya pada saat ini, kebesaran dan kemuliaan-Mu. Sungguh luar biasa pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu selalu baru bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar daripada-Mu. Amin. Kita lihat tentang berbicara mengenai kerendahan hati. Dan tantangan juga pada malam hari ini adalah kerendahan hati saat kita mendengarkan ada juga musik di sebelah. Tetapi kita dapat fokus pada saat ini adalah berbicara mengenai kerendahan hati kita di dalam rencana Tuhan untuk membentuk kehidupan kita seluruh dengan kehendaknya. Kalau kita lihat secara umum, amin, pada dasarnya kita sangat senang untuk kita bisa melihat bahwa manusia senang untuk dipuji, senang untuk diperhatikan, senang untuk diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Ini adalah kita melihat secara umum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kalau kita mau ke bank atau ke rumah sakit, atau kita mau melakukan perjalanan menggunakan public transport, kita seperti kepingin sekali, amin, diprioritaskan. Seperti kita mau cepat-cepat sekali untuk mendapat kenyamanan. Demikian juga kalau kita menikmati makanan, seperti kita sangat senang untuk dihargai, diberikan suatu hidangan yang terbaik dengan rapi, dengan nilai yang memuaskan atau enak untuk dinikmati. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, amin. Kita seperti tidak mau untuk direndahkan, tapi kenyataannya seringkali di dalam, apalagi kalau kita mengendarai kendaraan, seringkali ya, amin, nilai-nilai emosional selalu tampil atau menonjol di dalam kehidupan kita. Karena itu manusia cenderung untuk meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan hati. Apalagi kalau kita lihat pada saat-saat ini, pada zaman ini, mereka mendengarkan bahwa di sebelah ada gereja, di sebelah ada ibadah. Mereka tidak mau untuk merendahkan hati, untuk mengecilkan musik mereka. Itulah yang kita lihat pada saat ini. Pada zaman-zaman seperti ini, sulit untuk kita menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati identik dengan orang yang lemah, atau berbicara tentang gengsinya akan turun. Tapi kalau kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-1 sampai dengan ke-5, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita lihat, amin, bahwa pada saat ini, amin, berbicara mengenai kerendahan hati akan susah, akan sulit untuk ditemukan, amin. Untuk itu firman Tuhan berbicara bagi kita, untuk kita diajarkan mengenai tentang, mengingat tentang kerendahan hati. Kenapa ini ada sangat penting di dalam kehidupan kita? Karena kerendahan hati bukan menunjukkan bahwa kita adalah lemah, bukan karena gengsi kita akan turun, tetapi kita akan melihat apa rencana Tuhan, mengapa Tuhan mengajarkan kita tentang nilai-nilai kerendahan hati. Kalau kita lihat, amin, kerendahan hati dalam bahasa Latin disebut humilitas. Kata ini berasal dari kata humus yang artinya adalah tanah. Seorang yang menjadi rendah hati adalah pribadi yang menyadari asal usul dirinya. Siapa yang tahu di tempat ini bahwa pada mulanya asal usul kita adalah berasal dari tanah, atau kita lihat di dalam perjanjian lama, yaitu berasal dari debu tanah. Kita membuka kitab kita di dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari pengenalan kita bahwa kita ini adalah tidak ada apa-apanya, bahwa bentuk tubuh kita, jasmania kita dibentuk oleh Tuhan debu tanah, tetapi yang membedakan adalah bahwa Tuhan ketika membentuk kita segambar dengan serupa dengan Dia menghembuskan nafas hidup melalui hidup. Apa yang kita bisa ketik dari ayat firman Tuhan ini? Bahwa pengenalan diri yang sejati akan membawa kita kepada sikap untuk memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan yang tidak ada apa-apanya, bahwa kita adalah dibentuk asalnya dari debu tanah, firman Tuhan berkata, pengertian kerendahan hati dapat diperluas lagi jika kita melihat definisinya dalam bahasa Yunani yang artinya praus, berarti kata lemah lembut. Kata praus Tuhan Yesus menggunakan dalam khotbah di bukit atau didefinisikan sebagai kerendahan hati. Tuhan Yesus menggunakan hal ini, pesan ini di dalam khotbahnya di bukit yang kita kenal dengan khotbah di bukit di dalam Matius pasalnya ke-5 ayatnya ke-5. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau kita mendapatkan pesan pada saat ini bahwa kebahagiaan bagi kita di mana kita memiliki sifat yang lemah lembut, karena kita akan memiliki bumi. Inilah suatu janji yang Tuhan berikan bagi kita. Di awal penciptaan bahwa Tuhan berfirman kepada kita, memberikan suatu berkat bagi kita untuk kita dapat mengelola apa yang ada
di bumi ini, amin. Untuk kita dapat memiliki atau menguasai bumi ini, kita harus memiliki sifat, yaitu tentang kelemah lembutan. Bumi adalah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah bahwa Tuhan memberikan suatu pesan berkat bagi kita ketika kita memiliki hati yang lemah lembut untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Tapi kenyataannya, amin, kalau kita lihat bahwa seringkali emosional, seakan-akan dengan kekuatan kita sendiri bahwa kita bisa menguasai bumi. Makanya seringkali kita mendengarkan deru perang, kita mendengarkan tentang perebutan kekuasaan, dan khususnya untuk sampai saat ini adalah menyebarnya hoax di mana-mana. Tetapi puji nama Tuhan, amin, Tuhan mengajarkan kepada kita bisa ambil contoh mengenai kerendahan hati. Apalagi kita, amin, yang sebagai orang percaya di Indonesia ini, amin, bahwa kita harus benar-benar menumbuhkan rasa kerendahan hati, sehingga apa yang terjadi, amin, kita masih bisa beribadah, kita bisa melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sangat kecil kemungkinan kalau kita sering mendengar tentang orang percaya melakukan sesuatu perlawanan. Tapi kalau kita lihat, amin, bahwa dengan kerendahan hati kita bisa menuju di dalam tanah perjanjian atau berada di dalam rencana Tuhan. Saya yakin percaya bahwa setiap kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki arah tujuan yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita lihat, amin, kisah yang Tuhan memberikan contoh kepada kita mengenai berbicara kerendahan hati. Kita bisa melihat, amin, kehidupan Musa. Kehidupan Musa di dalam kehidupannya Tuhan pakai dia, amin, karena Musa memiliki suatu pribadi. Kita melihat kehidupan Musa di dalam Bilangan pasal 12 ayat ketiga. Firman Tuhan berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Tuhan memakai dia untuk kemuliaan bagi namanya. Adalah karena Musa memiliki hati yang sangat lembut hatinya. Kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Apakah kita menemukan pribadi-pribadi yang lemah lembut menjadi teraniaya? Apakah dia memiliki gengsi yang turun? Tidak kita temukan di dalam kepemimpinan Musa. Kita lihat bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang selalu marah pada waktu yang tepat dan tak pernah marah pada waktu yang salah. Adalah berbicara tentang kedisiplinan dan ketegasan di atas kebenaran.
sikap tanggap, sabar, dan memiliki perasaan atau emosi yang terkendali. Ini akan menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki sikap yang lemah lembut. Demikian juga kalau kita bisa melihat, menyimpulkan bahwa orang yang lemah lembut tidak gampang atau tidak terjatuh dalam sikap kesombongan atau meninggikan diri. Kalau kita merenungkan, amin, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Kita lihat dari awal ketika dia dilahirkan di dunia ini, dia tidak mendapatkan ke tempat kemewahan. Dia hanya berada di kandang dan terlahir ditempatkan di palungan. Kalau kita juga lihat di dalam pelayanannya, adalah menunjukkan suatu kerendahan hati untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memulihkan banyak orang, untuk mengampuni setiap dosa. Dia tidak menunjukkan bahwa untuk memiliki pribadi yang dilayani, tetapi dengan segenap hati dia mengatakan bahwa tujuannya datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan disitulah kita juga bisa melihat di dalam kehidupannya, yaitu kematian di atas kayu salib. Dia menunjukkan kerendahan hati untuk menggenapi apa kehendak Bapa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Inilah Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah suatu hal rohani, tetapi buah dari pertobatan kita, buah dari roh. Efesus pasal 5 ayat ke-21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita bisa melihat ada poin bahwa ada suatu nilai rela untuk mau berkorban, rela untuk mau melakukan segala sesuatu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan menerima sesama dengan hati yang sangat terbuka. Inilah yang harus kita pun di dalam nilai-nilai kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bisa melihat tentang nilai pengorbanan. Kita bisa melihat nilai bagaimana untuk melayani. Dan kita bisa melihat nilai bagaimana tentang Tuhan mengubahkan orang-orang. Seringkali apa yang sangat berat bagi kita sebagai orang-orang secara manusia, kita tidak bisa menyembunyikan suatu keemosional kita di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita nilai-nilai kerendahan hati, karena Tuhan memiliki tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya kepada kita pada saat ini, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah ada kerendahan hati di dalam kehidupan saudara? Bagaimana cara saudara mengendalikan diri di dalam kehidupan saudara sehari-hari? Jangan seperti saat mendengarkan tentang nilai kerendahan hati, saudara berkata bahwa ya benar, saya ada di dalam kerendahan hati. Tapi ketika saudara membayangkan meninggalkan tempat ini, dan saudara mendapatkan kemacetan di luar sana, atau saudara merasa dilecehkan di dalam perjalanan Anda, apa yang saudara lakukan? Apakah ada nilai kerendahan hati itu terjadi?
mengajarkan kepada kita untuk memahami tentang nilai-nilai dari kerendahan hati. Karena Tuhan mau memproses kita, karena Tuhan mau memiliki rencana yang indah bagi kita, mau membentuk kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengajarkan tentang nilai kerendahan hati. Kerendahan hati adalah berbicara di dalam rencana Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, untuk kita memenuhi bumi dan kita menaklukkannya. Saya yakin percaya sama juga di dalam visi dan misi gereja kita. Pastor kita, Pastor Wima Bijak, menunjukkan suatu dedikasi kerendahan hati. Dia selalu mengajarkan kepada murid-murid, kepada orang-orang bagaimana mengikuti Tuhan dengan memiliki komitmen yang tinggi. Sehingga sampai sekarang, sampai di tempat ini, kebenaran firman Tuhan bisa sampai kepada kita. Karena pastor kita, pendiri gereja kita, menunjukkan suatu kerendahan hati. Dan saya yakin percaya juga, setiap kita bisa berkemenangan, kita bisa untuk Tuhan mau pakai kehidupan kita bagi bangsa dan negara kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, dan khususnya bagi diri kita sendiri. Sekali lagi saya mengatakan kepada kita semua, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah Anda kerendahan hati? Dan bagaimana saudara bisa mengendalikan diri? Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri ibadah. Bapa, terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah di tempat ini. Satu hal kerinduan kami Tuhan, apa yang Kau ajarkan kepada kami tentang kerendahan hati, biarlah Tuhan terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami ya Bapa, mungkin kami di tempat ini belum memiliki tentang nilai kerendahan hati. Ajar kami ya Bapa, dan biarlah kami Tuhan membuka hati terus di dalam Engkau. Tuhan, tolong kehidupan kami ya Bapa, jauhkan kami dari segala apa yang disebut dengan kekhawatiran di dalam dunia ini, ketakutan di dalam dunia ini, dan segala kesombongan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk memiliki nilai kerendahan hati, untuk kami dapat memiliki apa yang ada di dalam bumi ini ya Bapa. Tuhan, tolong kami ya Bapa, biar kami memiliki hati yang terarah di dalam Engkau. Pada masa-masa sulit sekalipun ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saya mengatakan kepada setiap pribadi yang menyaksikan video ini atau yang hadir di tempat ini, saya mengatakan ada undangan bagi kita. Adakah kita untuk berkomitmen untuk memiliki sikap atau nilai hidup di dalam kerendahan hati? Kalau itu saudara, mari kita penuhi altar, mari kita maju, kita mau katakan, ini aku Tuhan. Dan bagi saudara yang mau menerima keselamatan, mungkin saudara tidak mendapatkan sesuatu kebahagiaan, atau saudara dipenuhi dengan emosional, ada amarah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara. Saya katakan kepada saudara, Tuhan mau memberikan roda damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Hal yang sederhana yang saudara mau lakukan adalah mengangkat tangan. Katakan, ini aku Tuhan, doakan saya membuka hati di dalam. Kalau itu saudara bisa mengikuti doa saya. Katakan pada malam ini, Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan lawatan. Terima kasih Tuhan anugerah. Berkati kehidupan saya. Ampuni saya Tuhan.
dan segala dosa saya. Saya tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saya. Saat ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas segala kasihan. Terima kasih ya Bapa atas segala anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau tutup di dalam doa, menyatakan hati kita. Jangan lupa untuk hari Minggu setiap Sabtu, dan kita akan melihat beberapa pengumuman di grup WA kita. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, dan dikuatkan satu yang lain dengan yang lain, dan mari tetap memiliki iman yang bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, ibadah kami pada saat ini Tuhan, kebenaran akan firman-Mu melingkupi kami, dan biarlah Tuhan Kau yang menolong kami. Tibakan kami ke rumah kami masing-masing ya Bapa, dan apa yang kami dengar pada malam hari ini menjadikan kami ya Tuhan manusia yang hidup baru di dalam Engkau, dengan memiliki nilai hidup tentang kerendahan hati. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami di dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau yang memberkati rumah tangga kami, keuangan kami, usaha kami Tuhan. Engkau memberkati gereja kami, pelayanan kami, hamba-hamba-Mu yang kami bawa senantiasa di dalam doa kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tetangga kami ya Bapa, kami mau bawa di dalam doa Tuhan. Tolong ya Bapa, biarlah berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara. Sampai ketemu kembali.